Pengaruh parameter formulasi terhadap sifat daya rekat pada perekat ubin mortar. Resistensi antarmuka antara ubin dan semen mortar berbasis polimer modifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan antarmuka antara ubin dan semen mortar berbasis modifikasi polimer. Penyerapan air ubin keramik, jumlah dan komposisi semen, jumlah dan jenis polimer, prosedur pemasangan, dan rasio air atau semen. Polimer lateks umumnya berbahan dasar vinil asetat dengan polivinil alkohol, yaitu bahan pengering semprot. Bahan ini ditambahkan dalam campuran kering sebagai perekat organik. Bahan ini memberikan daya lekat yang sangat baik pada berbagai substrat, seperti beton, keramik, kayu, dan kaca tervitrifikasi melalui grup hidroksil pada sisi rantai bahan ini. Polivinil alkohol dan vinil asetat dapat mengalami hidrolisis oleh air. Untuk melindungi ikatan organik, keduanya dikopolimerisasi dengan polimer hidrofobik, seringkali menggunakan etilena atau vinil versetrat. Pengaruh kimiawi dari serbuk lateks yang dapat dilarutkan atau RDP. Untuk mengamati efek kimia dari RDP digunakan jumlah yang sama. Berikut tabel dari desain campuran mortar dengan 2 RDP dengan takaran 2% berat. Tidak teramati adanya kekenduran pada kedua mortar yang dibuat dengan RDF berbasis vinil asetat. Memiliki viskositas yang terukur, sehingga mortar yang dibentuk dengan vinil asetat berkinerja sangat baik pada 20 menit dengan kekuatan 3 kali lebih baik. Berikut ini grafik pengamatan open time dalam rentan waktu 20 menit dan 30 menit. Cometrix polimer semen cepat terbentuk karena film pada gel C, S, H berlangsung lebih cepat dengan etilen vinil asetat. Gambar 2 menunjukkan bahwa mortar etilen vinil asetat memilih tegangan geser awal lebih tinggi 1 hari dibanding mortar vinil asetat. Berikut ini merupakan grafik perbandingan nilai tegangan geser ubin melalui pengetesan shear stress. Pengaruh dosis semen pada rasio WEFFC konstan. WEFFC massa air yang efisien. Tidak teramati adanya kekenduran dan memiliki viskositas yang terukur. Peningkatan viskositas dengan penurunan semen pada campuran 2 mungkin disebabkan oleh penambahan fatty ether. Karena tingkat hidrokoloid yang tinggi pada campuran 2, kinerja waktu buka lebih baik daripada campuran 1. Tegangan geser lebih tinggi pada campuran 1 karena kandungan semen lebih tinggi pada awal hingga 7 hari, tanpa memperhitungkan kondisi pengawetan. Pada masa 28 hari, nilai tegangan geser dari kedua mortar menunjukkan kesamaan dalam pengembangan Cometrix. Dengan struktur mikro, keduanya hampir identik. Berikut ini grafik perbandingan dari nilai tegangan geser ubin terhadap semen yang berbeda. Efek dari kandungan selulosa ether. Viskositas mortar diukur pada nilai masing-masing 38.000, 50.000, dan 54.000 MPAS dengan penambahan selulosa ether sebanyak 0,2%, 0,25%, dan 0,3%. Jika hidrokoloid rendah, kulit tipis terbentuk di atas mortar, mengakibatkan kekurangan air untuk hidrasi dan penurunan ikatan. Hidrokoloid tinggi menghasilkan lapisan polimer tebal pada mortar, mengurangi performa perekat karena berkurangnya kontak antara matriks semen dan sisi belakang ubin. Kinerja waktu buka maksimum diamati pada mortar dengan proporsi hidrokoloid optimal, 0,25% berat selulosa ether dan 0,1% berat fatty ether. Ketika laju hidrokoloid rendah, terjadi kontak penuh antara mortar dan ubin, menghasilkan nilai tegangan geser lebih baik pada usia dini, 1 hari. Setelah 7 hari, kekurangan campuran penahan air menyebabkan hidrasi yang tidak memadai, mengakibatkan nilai tegangan geser rendah saat mortar diawetkan pada suhu kamar atau 70 derajat Celcius. Laju hidrokoloid tinggi menurunkan nilai tegangan geser 1 hari karena pelambatan hidrasi semen, namun meningkatkan nilai tegangan geser 28 hari dengan menyuplai air secara bertahap ke dalam mortar.
Dosis hidrokoloid optimal untuk menyeimbangkan kedua efek ini tampaknya adalah 0,25% berat selulosa ether dan 0,1% berat pati ether dalam desain campuran yang diuji. Viskositas menurun dengan kenaikan nilai RDP dari 2 ke 3% berat karena plastifikasi pada mortar segar. Efek retensi air dari RDP juga meningkatkan kemampuan pembasahan dengan peningkatan persen berat RDP atau 70% coverage dalam 30 menit CTA. Semua bahan RDP, pati ether, dan selulosa ether bersaing dalam adsorpsi, mempengaruhi reaksi hidrasi. Peningkatan RDP mengurangi kinerja waktu buka dalam kurung gambar 10 dengan nilai tegangan geser optimum pada 2,75% berat RDP. Gambar 10 menunjukkan kekuatan ikatan open time dalam 20 dan 30 menit, diukur selama 28 hari pada mortar proporsional dengan variabel laju RDP. Gambar 11 menunjukkan nilai tegangan geser pada ubin keramik pada mortar dengan kadar semen yang diturunkan secara proporsional seiring dengan laju variabel RDP. Semakin tinggi rasio polimer terhadap semen, semakin baik kekuatan ikatnya. Rasio optimal biasanya antara 5% dan 10% tanpa memperhatikan jenis polimer. Dengan dosis polimer 2,75% berat dan rasio polimer terhadap semen sekitar 8,38% berat sesuai literatur. Mendapatkan nilai geser miring maksimum adalah hal yang wajar. Kimiawi dari bubuk larut hanya mempengaruhi nilai tegangan geser pada awal usia sampel saat diawetkan secara kering. RDP berbasis vinil asetat meningkatkan tegangan geser basah perekat ubin semen karena rantai samping alfa strip alkilnya yang panjang. Penurunan kandungan semen bisa dimasukkan ke desain campuran tanpa mempengaruhi kinerja mortar secara keseluruhan, selama rasio air dan semen efisien dan tetap konstan.